صلوا على النبي محمد يا نبي سلام يا رسول سلام يا حبيب
صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد كان لكم
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang saya hormati teman-teman yayasan, para asatidz, asatidzah, yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim, Permana Center, para orang tua wali yang saya tidak bisa sebut satu persatu namanya. Salawat dan yang saya cintai dan banggakan, anak-anakku, para santri baru dan santri lama, semoga kalian betah di pondok pesantren Al-Ikhlas. Salawat berikan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita teruskan perjuangannya hari ini di tempat ini atas dukungan Bapak Ibu semua yang telah memasukkan anaknya untuk melanjutkan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama-tama saya perlu sampaikan, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi sehat, kita masih diberi kuat untuk bisa hadir bersama-sama, berikhtiar mengantarkan anak-anak kita untuk menuntut ilmu agamanya Allah. Tentu hal itulah yang perlu kita tanamkan dulu, rasa syukur, karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, para pengurus, hari ini harusnya kita bersyukur. Setelah sekian tahun kita perjuangkan pondok ini dengan tetesan air mata, keringat yang tanpa mengenal waktu, panas, dingin, kita berjuang mencari dana untuk mendirikan pondok ini. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah mencetak anak-anak yang sudah menghafal Al-Quran, masuk sudah di angkatan kedua sekarang. Dan para orang tua santri, bersyukurlah karena hari ini anak-anak bapak ibu sudah mau mondok. Itu dulu kita syukuri. Kalau bapak ibu bersyukur anaknya sudah mau masuk mondok, insya Allah Allah akan tambah nikmatnya. Allah akan mudahkan anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran, anak-anak kita untuk bisa belajar bahasa Arab, anak-anak kita untuk bisa belajar kitab. Itu dulu, itu pintu masuk untuk masuk ke pondok. Syukur, karena masih banyak orang tua yang menginginkan anaknya bisa masuk di pondok, tapi anaknya tidak mau. Anak-anak ibu bapak ini termasuk anak-anak pilihan, maka syukuri. Itu sebagai bukti syukur kita, insya Allah. Kalau ada sudah yang kita tanamkan dalam diri kita rasa syukur itu, insya Allah anak-anak kita mudah dalam menghafal Al-Quran, mudah menerima ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para guru-gurunya. Yang kedua itu, Bapak Ibu, anak-anak di depan saya ini kemarin bukanlah siapa-siapa. Bahkan saya tidak pernah kenal. Mulai hari ini, setelah Bapak Ibu pulang nanti, mereka akan menjadi anak-anak kami. Mereka akan menjadi tanggung jawab kami. Setelah Bapak Ibu mengamanahkan itu kepada kami, maka amanah itu akan kami terima dengan tulus hati. Kami akan menjaga mereka seperti anak kami sendiri. Kami akan menjaga mereka mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Olehnya itu, saya selalu menekankan kepada seluruh asatidz. Saya bilang, totalitas dalam bekerja di pondok pesantren Al-Ikhlas. Kalau Anda setengah-setengah, silahkan mengundurkan diri. Karena ini adalah amanah besar. Yang disampaikan tadi MC, ini adalah amanah besar. Amanah besar akan kita pertanggungjawabkan di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Makanya Bapak Ibu, bersyukurlah Anda telah memilih pondok pesantren Al-Ikhlas, karena insya Allah kami sudah teruji 3 tahun dengan amanah pondok besar ini. Begitu banyak masyarakat mengamanahkan kepada kami untuk membangunkan pondok pesantren Al-Ikhlas ini. Alhamdulillah hari ini kita lihat bersama sudah berjalan dengan bermacam-macam.
Ini suatu prestasi di mana pondok yang baru 1 tahun berjalan sudah didatangi begitu banyak santri. Alhamdulillah, suatu kesyukuran bagi kami. Tetap kami akan terus mengoreksi apa yang kurang dan memperbaiki apa yang sudah ada. Oleh yang itu, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas amanah Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu titipkan kepada kami. Insya Allah amanah itu akan kami jaga sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah tips dalam memondokkan anak-anak. Ini buat orang tua santri, ya. Karena biasanya banyak, saya pengalaman kemarin, ternyata ada yang bungkuk di tengah jalan. Jadi tipsnya itu adalah T. T pertama adalah orang tua dan santri harus tega. Kenapa harus tega? Tega berpisah dalam waktu tertentu, bukan dibutuh selamanya. Mungkin 3 tahun atau sampai 6 tahun. Tega jadi Bapak Ibu, tega dulu, ya? Insya Allah. Tega untuk tidak bertemu dalam waktu 3 bulan ini untuk santri baru. Bisa? Bisa. Jadi insya Allah, ini sudah kita kaji dari tahun kemarin. Makanya kita ambil beberapa keputusan-keputusan untuk siapa? Untuk anak-anak kita sebenarnya. Yang kedua, ikhlas. I-nya ikhlas. Ini yang penting. Kita harus ikhlas melihat anak-anak kita harus bangun jam 3 yang sebelumnya mungkin tidak pernah bangun jam 3 subuh. Kita harus ikhlas anak-anak kita tidur jam 10 malam, kurang tidur. Kita harus ikhlas melihat anak-anak kita kadang makannya enak, kadang tidak. Harus ikhlas. Memang untuk menghasilkan sesuatu yang baik itu harus butuh pengorbanan Bapak Ibu sekalian. Terus titik T yang kedua adalah tawakal. Serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sudah titipkan anak-anak kepada kami, sudah serahkan. Jangan campuri urusan. Insya Allah kami akan tetap komunikasikan kepada semua orang tua. Jadi harus tawakal. Kalau ada bapaknya beri ke anak, ibunya ingatkan, tawakal Pak. Tawakal ada Allah yang jaga. Iya, kadang itu. Bukan aku. Bantu mamanya. Iya, saya juga rindu aku jalan di negara. Rindu Tuhan saya Pak. Mati. Jangan, kita harus saling menguatkan, saling mendukung. Apa ini janjinya? Apabila anak-anak kita selesai akan dipasangkan mahkota untuk kedua orang tuanya. Mahkota itu mahal. Memang harus butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Yang kedua, ikhtiar. Alhamdulillah kita sudah ikhtiar dari beberapa banyak pondok pesantren. Bapak Ibu sudah memilih pondok pesantren Al-Ikhlas. Insya Allah Ibu, Bapak tidak akan salah pilih. Karena kami akan bertanggung jawab penuh mengenai pendidikan Bapak Ibu di sini.
Dan yang terakhir P, percaya penuh. Apa itu harus percaya penuh kepada para ustazah agar mereka yang setiap hari bertemu dengan anak Bapak Ibu semua. Makanya butuh kepercayaan penuh supaya para ustaz-ustazah bisa mengambil keputusan secara full, tidak takut-takut. Kadang para ustaz berdiskusi sama saya, Pak, bagaimana ini? Ada orang tua, ada orang tua, saya bilang tidak, selama niat kalian bagus, laksanakan untuk anak-anak mereka. Itu yang saya motivasi kepada para ustaz-ustaz. Setiap keputusan Bapak Ibu yang kita ambil di sini adalah untuk anak-anak Bapak Ibu semua. Tidak ada untuk pengurus, tidak ada. Jadi olehnya itu perlu kerjasama kita semua. Jadi Bapak Ibu, penyakit anak-anak itu biasanya dalam 1 bulan banyak yang meminta pulang. Itu lumrah itu dalam mondok itu. Kenapa? Biasanya dia dikeloni, dipeluk-peluk, disuap, dijaga. Kenapa? Sekarang tidak ada itu. Anak-anak diajar mandiri, diajar kuat. Karena di sinilah dia tanamkan fondasi yang kuat untuk menyongsong kehidupannya yang akan datang. Jadi jangan dengar keluhan anak-anak, biasa itu. Jangan kita pernah dengar, alasan-alasan, coba komunikasikan sama ustaznya. Kapan kita dengar, kita dukung, insya Allah anak-anak kita nggak lama di sini. Tapi kapan kita serahkan penuh, totalitas pada tenaga pengajar, insya Allah anak-anak Bapak Ibu bisa selesai dengan hafalan 30 juz di sini. Amin. Amin. Dan yang terakhir buat anak-anakku sekalian, ahlan wa sahlan bagi yang baru, ya, selamat datang anak-anakku. Bagaimana 3 hari di sini? Senang? Putri, senang? Ada tanda-tanda bisa tahan lama ini, mudah-mudahan, ya, amin. Jadi anak-anakku, saya pesankan kepada yang senior itu harus menyayangi adiknya, dan yang junior hormati kakaknya. Kalian semua bersaudara, bukan saudara seibu sebapak, tapi saudara seagama, seiman, saudara sepondok. Suka duka kita sama-sama anak-anakku, ya. Jadi apa pesan pertama saya dalam pertemuan kemarin? Apa? Ada yang masih ingat? No? Putri? No bombe. Itu dulu. Jangan pernah ada yang bermusuhan. Kalau ada masalah, tidak boleh lebih dari 24 jam. Ya? Harus diselesaikan supaya kalian bisa rukun terus dalam mondok, enak, nyaman. Saya rasa itulah pesan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dapurnya, lihat ya, bisa lihat. Ya ini dapur. Lagi menyiapkan untuk anak-anakku. Jadi makan ibu 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Nah ini proses ibadah mengajar ya. Namanya sabar, kemudian sabar ini kemudian manusia seperti ini. Jadi bapak-bapak ibu bisa seperti ini proses belajar.
رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا Biasanya صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله يا أبا الزهراء كم أحن إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله Dia maju. Nah, ini seperti putra. Di sini ada boleh bagaimana begitu bersinar seperti suara وجد السكينة محمد نبينا السلام sama ada ini proses belajar mengajar. Jadi untuk jurusan Hafiz. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا Jadi في seperti المنام inilah proses belajar mengajar إليك untuk Hafiz. قام كل Jadi قربا setelah salat subuh سيدي waktu sampai jam لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله setelah حبيب kita الله belajar anak yang banyak رسول الله kita pergi حبيب belajar الله di luar ya. يا أبا الزهراء Kemarin kita pergi ke كم Mina, أحن kemudian di Jogja. إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله Nah, ini رسول الله
Jadi itulah kegiatan-kegiatannya ya. Oke, sebelum saya sampaikan beberapa hal mengenai pondok kita ini, mungkin ada baiknya dulu saya memperkenalkan diri. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak. Ya. Yang tadi MC sudah sebutkan nama saya, Muhammad Rizal ya. Kalau saya di sini dikenal sebagai pengajar IT ya. Oke. Jadi untuk wali santri yang mau saya jelaskan sekarang ini adalah tentang apa sih pondok ini ya. Pasti pertanyaannya sederhana yang sering kita dengar sama orang tua santri. Apa yang didapatkan anak saya setelah mondok di pondok pesantren Al-Ikhlas? Pasti itu pertanyaannya. Tidak begitu Bu? Ya? Bapak-bapak, pasti pertanyaannya sama ya. Jadi kalau kita di pondok pesantren ini ya, yang diutamakan itu adalah adab ya. Jadi kurikulum kami ini di pondok pesantren ada 3 pilar. Yang pertama adalah tahfiz Al-Quran. Tahfiz Al-Quran ini bukan sekedar menghafal, bukan sekedar 1 juz lewat kemudian masuk ke 2 juz yang lama hilang. Tidak seperti itu ya. Jadi di pondok kita ini diutamakan adalah betul-betul apa yang telah dihafal itu tinggal ya, sampai akhirnya nanti lepas dari pondok pesantren. Bukan main tinggal saja begitu. Juz 1 selesai, juz 2 selesai, juz 3 selesai, sudah bangga bahwa saya sudah punya juz. Tapi ketika disuruh pulang juz 1-nya hilang, juz 2-nya hilang, yang diingat juz 3-nya. Nah, itu program tahfiz itu seperti itu ya. Jadi diperbaiki ilmu muridnya, kemudian diperbaiki tajwidnya, dan menghafalkan Al-Quran. Itu pilar pertama. Kemudian pilar kedua adalah kitab alim. Kitab itu bermacam-macam. Jadi bukan sekedar menghafal saja. Yang pertama ada namanya akhlak. Akhlak ini di atas segala-galanya ya. Biasanya kita belajar adab ya. Itu kita menggunakan pelajaran namanya akhlak. Kemudian ada namanya hadis. Hadis itu bagaimana anak-anak kita bisa berperilaku, berbicara seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ada namanya fikih. Ya. Fikih itu bisa anak-anak kita ini membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana halal, mana haram, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang misalnya cara sholat, cara berpuasa, cara berzakat. Jadi seperti itu yang dipelajari di fikih. Kemudian ada lagi pelajaran yang namanya Nahwu Sharaf. Nahwu Sharaf itu adalah gramatikal. Gramatikal itu adalah tata bahasa. Karena Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, maka harus dipelajari gramatikalnya, tata bahasanya. Agar kenapa? Supaya kita mampu membaca Al-Quran dengan benar, mampu memahami Al-Quran dengan benar, dan mampu juga kita membaca kitab-kitab para ulama. Karena kebanyakan ulama-ulama besar itu berasal dari Arabnya awalnya. Nah, ada lagi pelajaran yang lain ya. Bukan itu saja, ada namanya pelajaran tauhid. Tauhid itu adalah pondasi dasar keimanan.
bagaimana anak-anak kita ini yakin dan mengenal Allah. Ya. Itu tauhid. Kemudian ada namanya lagi tarikh Islam. Tarikh Islam itu tentang sejarah-sejarah sahabat Rasulullah, keluarga Rasulullah. Jadi anak-anak kita bisa mencontoh perilaku pada saat Rasulullah. Kemudian ada lagi pelajaran yang namanya bahasa Inggris, ya. Karena dunia ini sekarang ini terlalu cepat perubahannya, maka kita tidak boleh ditinggalkan juga dua hal yang sangat penting. Kita mau kemana-mana harus ada bahasa Inggris, karena bahasa Inggris ini adalah bahasa dunia nasional. Di mana-mana kita pakai bahasa Inggris. Begitu juga dengan bahasa Arab. Ya, karena kita banyak belajar agama, berarti kita harus belajar bahasa Arabnya juga. Nah, kemudian pelajaran yang lain yaitu IT. Ya. Biasanya kalau anak santri itu suka IT karena ada praktek-prakteknya, bikin-bikin gambar, bikin-bikin musik, ya. Kemudian bikin presentasi, infografis, bikin aplikasi, bikin game, ya seperti itu. Itu yang kita pelajari untuk alim. Dan yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Yang mana ekstrakurikuler? Kayak tadi teman-temannya tampil. Nah itu adalah bagian dari ekstrakurikuler. Kemudian ada namanya futsal. Jadi kita keluar di lapangan futsal main, ya. Ada juga ekstrakurikulernya misalnya renang. Kalau renang itu ada dua tempat biasanya di samping kita kerjasama yang waterpool. Kemudian kita juga paling sering itu setiap hari Jumat pagi. Di mana? Di Senggol, karena gratis. Biasanya saya yang antar anak-anak langsung ke Senggol untuk berenang. Soalnya kalau masalah air itu perlu betul-betul diperhatikan, ya. Karena anak-anak kita ini kan masih lincah-lincah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
Suatu ketika, sang ibu menyampaikan keinginan terakhirnya kepada sang anak sembari berkata, "Wahai anakku, mungkin ibu sudah tidak lama lagi akan bersamamu. Aku ingin sekali agar bisa berkunjung ke Baitullah." Permintaan ini mengguncang hatiku Qais. Ia sadar bahwa mereka tidak memiliki harta, kendaraan maupun kekuatan untuk menempuh perjalanan jauh ke Mekah. Semangat dan cintanya kepada sang ibu membuatnya terus melangkah tanpa mengeluh. Dengan tekad yang bulat, tanpa semua orang itu ketahui, Qais membeli seekor anak lembu dan membangunkan kandang di atas bukit. Setiap paginya, ia menggendong lembu tersebut naik turun tangga. Orang-orang menganggapnya gila tanpa memahami bahwa ia sedang melatih tubuhnya agar menjadi kuat menggendong sang ibu ke Mekah. Selama 8 bulan lamanya, ia terus melakukan latihan ini hingga akhirnya tubuhnya pun menjadi kuat dan siap untuk perjalanan yang panjang. Sehingga saat musim haji itu tiba, Qais pun mulai menggendong sang ibu dengan semangat. Mereka memulai perjalanan dari Yaman ke Mekah. Melewati sekitar 400 km jaraknya. Kita bisa bayangkan, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, kalau kita yang menggendong ibu kita, pare-pare ke Makassar saja, saya rasa kita semua tidak mampu. Sedangkan bagaimana dengan Qais yang menggendong sang ibu melewati padang pasir yang tandus, bahkan cuaca yang ekstrim dan berbagai macam rintangan lainnya. Namun karena semangat dan cintanya kepada sang ibu membuatnya terus melangkah tanpa mengeluh. Setibanya mereka di depan Ka'bah, sang ibu pun meneteskan air mata bahagia. Lalu Qais pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu. Dengan terampuninya dosa ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Jadi kesimpulan dari ceramah singkat yang alhamdulillah telah saya sampaikan, bahwa orang tua akan membawakan berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menutup ceramah singkat yang telah saya sampaikan, marilah kita teman-teman sekalian mengangkat kedua tangan kita seraya untuk mendoakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qilli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. I from Nakhon High School for all of these messages for an respect of my words. Mana dari hasanatin famin Allah wa ma ana min sayyi'atin nami nasi ma'adzratan ila wajibun wa min al-qawli wal af'al. Undurna fala wa la tandurna qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Welcome to the club, sister. Wow, look at you. You only bring one single backpack. This is amazing. Most of the new students usually bring a lot of instant noodles and huge suitcases. You are so minimalist. Aduh, maaf Kak, saya tidak bisa bahasa Inggris. Pak, saya ngerti. Al-Bisa'a al-Qalila, tasyurruka al-khifah bil-rihla. Al-muhim, wa ma'afi qalbika min al-ilmi, laisa ma'afi hadibatika min al-mata. Betul sekali, kita menyangka kalau sedikit kita rangkap, benar ini artinya yang berpindah dan mencari ilmu, bukan sempat. Kenapa tak bisa kita nih?
Don't be afraid of your mistakes because that is how we learn. Dan bahasa Inggris membawa kita keliling dunia untuk menyebarkan kebaikan agama kita. Jangan takut salah, karena dari salah itulah kita belajar. Bahwa sesungguhnya bikin hati tenang. Relaksasi ternyata bisa mengalir sendiri kalau kita punya إذا أردتم أن تفهموا العربية فهيا نتعلم في المعهد الدراسي. Kalau kalian mau bisa bahasa Arab, ayo belajar untuk pesantren Al-Ikhlas. Join us and learn English as a adalah santri pondok pesantren Al-Ikhlas. Boleh berdiri pakai sempat semuanya lagi. Mana santri baru, Putri. Berdiri. Ya, terima kasih. Silakan duluan kembali. Thank you.